Jadi di sini saya akan membahas mengenai tipe dan paradigma NGO menurut Philip Eldred. Yang dimana berdasarkan skop kegiatannya, Philip Eldred ini membagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu Development NGO. Kategori ini memusatkan pada program pengembangan masyarakat konvensional, yaitu tentang irigasi, air bersih, kesehatan, pertanian, terus kesehatan, kerajinan, dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, saya akan mengambil LSM Cikal atau Center for Improving Quality Activity in Life of People with Disabilities. LSM ini dibentuk untuk menangani masalah-masalah bagi masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Jogja. Cikal berdiri pada tahun 2003 untuk mendorong pemerintah melakukan pembangunan baik fisik maupun pembangunan non-fisik. Fokus Cikal ini kegiatannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari orang-orang penyandang difabel atau disabel ini, agar mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Program utama Cikal ini adalah pemberdayaan ekonomi dan advokasi kebijakan bagi kaum disabilitas di Jogja dan sekitarnya. Hal ini dilakukan bertujuan agar orang difabel dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya, serta dapat menjadikan penyandang disabilitas ini bisa mandiri dalam hal perekonomian. Kegiatan yang dilakukan termasuk kayak pelatihan, terus penanganan korban gempa, penyadaran hak politik, dan lain sebagainya. Dalam perannya sebagai development NGO, Cikal ini berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai organisasi internasional seperti kayak Donor Internasional, USAID, dan Australian Aid untuk mendorong pembangunan yang dapat memfasilitasi kehidupan penyandang disabilitas ini, kayak seperti dengan peningkatan infrastruktur publik yang ramah disabilitas. Cikal ini termasuk dalam kategori ini karena yang berfokus terhadap pembangunan ekonomi dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Jadi LSM ini itu memberikan pelatihan internet marketing untuk meningkatkan penjualan produk yang sudah dilakukan atau sudah dilatih dari binaan mereka sendiri. Selain itu, Cikal ini juga sebagai jembatan antara penyandang disabilitas ini antara disabilitas dan pemerintah dalam pengembangan ekonomi mereka. Yang kategori kedua yaitu tentang mobilization NGO. Jadi fokus pada kategori ini itu tentang pendidikan dan mobilisasi masyarakat miskin. Jadi isu-isu yang diangkat ini seperti kayak ekologi, terus hak asasi manusia, status perempuan, hak hukum atas kepemilikan tanah, tunawisma, dan kayak penghuni liar di kota-kota besar. Sebagai contohnya saya mengambil uh, Amnesty International, yang dimana NGO ini didirikan pada tahun 1961 oleh Peter Benenson di Inggris. Jadi Amnesty International ini bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Kegiatan utamanya itu termasuk kayak penelitian, advokasi, kampanye, edukasi, dan lain sebagainya untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia, seperti kayak penyiksaan, hukuman mati, diskriminasi, dan lain-lain. Selain itu, Amnesty International ini tidak hanya berfokus pada advokasi di tingkat kebijakan saja, tetapi juga aktif dalam memobilisasi masyarakat. Untuk terlibat dalam isu-isu hak asasi manusia. Kayak melalui kampanye publik, demonstrasi, dan penggalangan petisi, Amnesty International ini juga berusaha mendidik masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Jadi organisasi ini cenderung kritis ya terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak akomodatif terhadap kepentingan rakyatnya sendiri. Seperti kayak dalam kasus pencarian suaka di Australia ini, di mana mereka menggerakkan opini publik untuk menuntut perlindungan hak-hak pengungsi. Amnesty ini tidak hanya berperan sebagai pengamat saja, tetapi juga sebagai agen perubahan yang menggerakkan masyarakat untuk memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Amnesty ini dikategorikan sebagai LSM Mobilization ini karena LSM aktif dalam membangun kesadaran publik dan memobilisasi masyarakat untuk menekan pemerintah atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Kemudian berdasarkan konteks jaraknya dengan pemerintah. Yang pertama yaitu tentang high level partnership. Di sini dalam kategori ini yaitu berkaitan dengan pembangunan daripada advokasi. Jadi dia lebih fokus pada pembangunan saja daripada advokasi yang dia lakukan. Kegiatan LSM ini tidak berkaitan dengan proses politik. Sebagai contoh, saya mengambil tentang World Wildlife Fund atau WWF. WWF ini adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi. Selain itu juga tentang penelitian dan restorasi lingkungan hidup. WWF ini didirikan pada tahun 1961 yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di seluruh dunia.
Organisasi ini itu bekerja untuk melindungi spesies terancam punah, habitat alami, dan ekosistem, sekaligus mempromosikan praktik pembangunan yang berkelanjutan. WWF ini juga mengatasi seperti kayak perubahan iklim, polusi, dengan melakukan kolaborasi dengan pemerintah masyarakat, lokal, dan sektor swasta. Contoh kegiatan nyata yang dilakukan oleh WWF ini seperti kayak gelaran ramah bumi dan aksi mulung ciwulung yang dilakukan di suatu daerah di Indonesia. Selain itu juga program konservasi laut yang ada di Belanda. WWF ini juga berperan sebagai kayak fasilitator dalam perundingan antara berbagai pemangku kepentingan untuk kesepakatan yang mendukung pembangunan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu high level politik atau grassroots mobilization. LSM ini cenderung aktif dalam tingkat politik, menempatkan sebagai kayak pembela masyarakatnya. Sebagai contohnya saya mengambil WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jadi WALHI ini didirikan pada tahun 1980-an sebagai organisasi yang beroperasi dalam konteks politik tingkat tinggi. WALHI ini berperan sebagai pengkritik kebijakan pemerintah yang berpotensi dapat merusak lingkungan, serta memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang dan melakukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan lingkungan. Selain itu, fokus WALHI ini juga terhadap lingkungan hidup, advokasi terhadap kerusakan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, seperti kayak dengan melakukan kampanye dan pendampingan masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan tersebut. Selain itu, organisasi ini juga menggalang kayak dukungan dari berbagai kelompok masyarakat untuk kayak memperkuat suara rakyat dan mengambil keputusan yang terdampak pada lingkungan untuk memperkuat kampanye yang mengakibatkan adanya terdampak pada masyarakat yang terjadi kerusakan lingkungan tersebut. Dengan jaringan yang luas kayak mencakup lebih dari 400-an LSM di seluruh Indonesia, WALHI ini mampu memobilisasi massa untuk kampanye lingkungan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang kayak pentingnya konservasi. Yang ketiga yaitu tentang empowerment at the grassroots, yaitu tentang peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat akar rumput akan kepentingan hak-haknya sendiri. Sebagai contohnya saya mengambil yaitu LSM yang di Banda Aceh, itu Flower Aceh, yaitu merupakan organisasi yang didirikan pada 23 September 1989. Organisasi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis dan adil, serta kayak menolak adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Flower Aceh ini berfokus kayak pemberdayaan perempuan, terutama yang berada di kalangan masyarakat akar rumput, dengan tujuan memperkuat hak-hak dasar mereka dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Flower Aceh ini terlibat dalam isu-isu hak asasi manusia dan kekerasan seksual, terutama akibat konflik yang terjadi di Aceh. Mereka melakukan pelatihan trauma healing dan melakukan pemulihan korban bencana. Selain itu, Flower Aceh ini juga mendampingi korban yang sering melakukan self-harm atau menyakiti diri sendiri, yang banyak dilakukan dari kalangan perempuan, khususnya SMA dan mahasiswa, yang kayak sedang merasa tertekan secara emosional dari lingkungan, baik itu tentang keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kuliahnya sendiri. Organisasi ini berupaya memberikan kayak psikoedukasi tentang kesehatan mental dan menyediakan kayak layanan konseling untuk korban-korban trauma atau tentang kesehatan mental. Flower Aceh ini juga aktif dalam kayak advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan membangun kesadaran masyarakat. Kemudian berdasarkan pola hubungan dengan pemerintah, yang pertama yaitu ada autonomous atau binding neglect, yaitu dalam kategori ini pemerintah tidak menganggap LSM ini sebagai ancaman, tetapi LSM ini dibiarkan bekerja secara independen dan mandiri. Seperti contohnya saya mengambil Greenpeace. Greenpeace ini adalah sebuah LSM ya internasional yang berfokus pada isu-isu lingkungan global, seperti kayak perubahan iklim, terus deforestasi, polusi, pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi organisasi ini itu beroperasi secara independen dan seringkali tidak dianggap sebagai kayak ancaman oleh pemerintah. Pendekatan mereka yang berbasis kayak penelitian dan pendidikan, kayak seringkali kegiatan mereka tuh dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintahnya itu sendiri. Jadi pemerintah ini tidak merasa kayak terancam dengan adanya kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh Greenpeace itu sendiri. Kemudian sebagai salah satu kayak contoh kegiatannya yang dilakukan oleh Greenpeace ini, yaitu saya mengambil kegiatan tentang World Clean Up Day atau WCD yang dilakukan serentak di seluruh dunia.
dalam seluruh kegiatannya ini, Greenpeace ini dianggap menguntungkan dan tidak dianggap mengancam terhadap stabilitas atau kebijakan pemerintah. Jadi dalam kegiatan clean up day di seluruh dunia itu, kegiatan yang dilakukan itu seperti kayak di Jakarta atau di ini itu dengan melakukan serentak di seluruh dunia atau perwakilan dunia, itu dengan melakukan kayak bersih-bersih sampah yang ada di pantai atau di sekitarnya. Kemudian yang kedua itu facilitation atau promotion, yaitu dalam kategori ini tuh pemerintah mendukung dengan menyediakan fasilitas dana, terus kayak peraturan dan administratif. Contohnya seperti kayak LSM Save the Children, yaitu yang berfokus pada perlindungan hak anak. Jadi pada Save the Children ini dia menyediakan kayak bantuan dan pengembangan pendidikan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Save the Children bekerja untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan, terus pendidikan yang layak, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Kayak dalam situasi bencana atau kritis, Save the Children ini bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan bantuan darurat dengan kayak menyediakan perlindungan, makanan, terus air bersih, dan layanan kesehatan dasar. Dalam melaksanakan programnya tersebut, LSM ini tuh mendapatkan dukungan dan fasilitas dari pemerintahnya, seperti kayak dukungan dana, terus infrastruktur, peraturan, dan administratif dari pemerintah. Untuk hal ini digunakan untuk keberlanjutan program yang sejalan dengan kebijakannya. Biasanya tuh pemerintah melakukan fasilitas-fasilitas ini karena LSM ini dianggap dapat menguntungkan pemerintah atau sejalan dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Kemudian dalam kegiatan yang dilakukan itu seperti kayak dengan melakukan membangun sekolah yang di daerah terpencil. Kemudian selain itu juga terdapat kegiatan lainnya, yaitu tentang pelatihan kepada guru dan tenaga kerja. Terus yang ketiga yaitu kategori collaboration, yaitu tentang pemerintah menganggap bahwa bekerja sama dengan kalangan LSM itu merupakan suatu yang menguntungkan. Di sini saya juga mengambil studi kasus yang sama, yaitu Save the Children. Jadi Save the Children ini bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk kayak meningkatkan kebijakan perlindungan anak, terus menyediakan pendidikan darurat di wilayah bencana, serta memfasilitasi pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dalam menangani anak-anak yang membutuhkan bantuan. Kemudian Save the Children ini bekerja sama dengan pemerintah untuk kayak mengembangkan kebijakan yang berpihak kepada anak-anak, seperti kayak kebijakan pendidikan inklusif dan program pengurangan kemiskinan yang memperhatikan anak-anak. Save the Children ini turut mendukung pemerintah dalam implementasi dan pemantauan Konvensi Hak Anak atau CRC yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta memastikan kebijakan publik berfokus pada pemenuhan hak-hak anak. Selain pemerintah, jadi Save the Children juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti kayak UNICEF dan berbagai lembaga bantuan kemanusiaan untuk memperluas jangkauan program-program mereka di daerah-daerah yang membutuhkan. Kemudian yang keempat itu tentang co-optation atau absorption, yaitu pemerintah mencoba kayak menjaring LSM dan mengarahkan kegiatan LSM ini dengan kayak mengatur segala aktivitas mereka. Jadi tidak jarang bahwa kayak pemerintah ini melakukan kontrol secara aktif terhadap LSM tersebut. Sebagai contoh saya mengambil yaitu Oxfam Finlandia, yaitu Oxfam ini adalah organisasi internasional yang berfokus pada kayak pengentasan kemiskinan. Oxfam ini seringkali kayak mendapatkan fasilitas dana dari pemerintah. Jadi ketergantungan pada hibah tersebut dapat menciptakan situasi co-option, yang dimana pemerintah ini memiliki pengaruh penuh terhadap prioritas program yang dijalankan. Selain itu, Oxfam ini memiliki pola hubungan kerjasama dengan pemerintah dalam mengadvokasi masyarakat. Dengan begitu, Oxfam ini berujung kayak dikendalikan dan dikontrol oleh pemerintah. Jadi kayak bisa saja tuh pemerintah ini tuh berusaha kayak menyesuaikan kegiatan LSM Oxfam ini dengan kayak kegiatan atau peraturan yang sudah dijalankan. Jadi mau nggak mau LSM Oxfam ini harus kayak mengikuti kayak aturan atau regulasi untuk keberlanjutan program yang sudah sejalan dengan pemerintah ini. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kategori containment atau sabotage, yaitu pemerintah melihat LSM ini sebagai kayak tantangan, bahkan ancaman bagi pemerintah, sehingga pemerintah ini kayak dapat mengambil langkah tertentu untuk membatasi kayak ruang gerak atau bahkan dapat membubarkan LSM itu tersebut. Saya mengambil contohnya itu tentang Human Rights Watch atau HRW, itu yang dianggap sebagai ancaman oleh berbagai pemerintah karena aktivitasnya yang sering kayak mengungkap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kayak tindakan represif, korupsi, dan kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Jadi HRW ini tuh secara konsisten melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu kayak militer,
atau kelompok bersenjata yang seringkali merusak citra internasional di negara-negara tersebut. Yang dimana kayak laporan yang diterbitkan oleh HRW ini biasanya digunakan untuk mendorong tekanan internasional terhadap pemerintah yang kayak melanggar hak asasi manusia, sehingga mereka ini dianggap sebagai kayak gangguan terhadap kedaulatan atau stabilitas politik domestik. Kayak misalnya itu HRW dituduh terlalu dekat dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, sehingga laporan mereka itu dianggap tidak seimbang gitu. Terus dalam kasus tertentu kayak seperti di konflik Timur Tengah atau Amerika Serikat Latin, tuduhan-tuduhan tersebut tuh kayak sering digunakan oleh pemerintah untuk membatasi kayak ruang geraknya. Jadi kayak banyak negara tuh membatasi aktivitas HRW dengan alasan kayak keamanan nasionalnya atau kayak intervensi asing. Kemudian kayak yang di Rusia itu juga terdapat ini HRW ini telah dicap sebagai kayak agen asing. Sementara di Mesir dan Venezuela, staf HRW ini kayak dideportasi atas tuduhan melakukan kegiatan kayak anti negara. Tindakan ini kayak mencerminkan kayak upaya pemerintah itu merasa terancam. Jadi kayak dengan adanya kampanye yang dilakukan oleh HRW ini, itu tuh pemerintah merasa terancam karena dapat merusak tatanan atau sistem politik mereka sendiri.